Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam melunasi cicilan-cicilan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Kola. Film ini dibintangi aktor Mollywood Rajisa Vijayan dan Priya Prakash. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Ani dan Silpa adalah dua gadis yatim piatu yang sederhana. Mereka berdua sudah bersahabat sejak kecil. Faruk adalah polisi. Suatu hari di kota kecil di Provinsi Kerala, hiduplah dua gadis yatim piatu yang sederhana bernama Ani dan Silpa. Ani dan Silpa baru lulus dari kursus kecantikan. Setelah lulus, mereka berdua bertekad akan membuka salon kecantikan mereka sendiri. Namun di balik itu semua, mereka berdua mempunyai rencana lain. Mereka berdua kemudian menemui Stephen dan Basil untuk bekerja sama. Stephen adalah sahabat ayah Ani yang pernah masuk penjara karena mencuri. Sedangkan Basil adalah supir pickup yang merupakan teman Ani. Mereka berempat mengobrol satu sama lain. Stephen bercanda sembari mengatakan, "Ani, aku sudah memesan kuburan di gereja di desa Tenmala. Jika aku mati nanti, aku akan dikubur di sana." Mereka berempat kemudian tertawa bersama. Untuk menghilangkan jejak, mereka hanya berkomunikasi melalui surat. Setelah itu, Ani dan Silpa mulai beraksi. Ani dan Silpa menyewa toko kosong di kota kecil. Terlihat toko itu terdapat tetesan air dari atas. Ani dan Silpa meminta seorang tukang untuk memperbaiki tetesan itu. Ani dan Silpa mulai menyusun rencana untuk merenov toko itu. Siang hari, mereka semua beristirahat. Ani dan Silpa mengajak dua orang tukang untuk makan di warkop dekat toko. Di warkop itu, Ani dan Silpa berkenalan dengan pemilik warkop, seorang anggota partai, dan seorang fotografer. Mereka semua senang melihat Ani dan Silpa yang polos, sopan, dan santun. Mereka semua memuji Ani dan Silpa yang berani membuka usaha sendiri di usia yang masih muda. Mereka semua mendukung penuh Ani dan Silpa. Setelah makan, Ani dan Silpa melanjutkan pekerjaannya. Ani dan Silpa memasang penutup kain di tokonya agar debu pekerjaan mereka tidak mengganggu warga sekitar. Besok pagi, Ani dan Silpa pergi ke toko lagi. Sebelum ke toko, Silpa mampir ke gereja terdekat untuk berdoa. Silpa dikenal sebagai gadis yang religius. Setelah itu, Ani dan Silpa melanjutkan pekerjaannya di toko. Mereka berdua dibantu tukang merenovasi toko bersama-sama. Siang hari, Basil datang untuk mengambil rongsokan dari pekerjaan Ani, Silpa, dan tukang. Rongsokan itu dimasukkan ke dalam karung semen. Ani dan Silpa lalu mengecat tokonya. Besok pagi, Ani dan Silpa pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Ani dan Silpa melewati tokonya. Warga sekitar menyapa Ani dan Silpa dengan penuh kehangatan. Mereka semua kagum dengan kerja keras Ani dan Silpa. Malam hari, Silpa tidur di kamar sedangkan Ani terus memikirkan rencana selanjutnya. Besok pagi, mereka berdua pergi ke toko. Seperti biasa, Silpa mampir ke gereja untuk berdoa. Di saat yang bersamaan, sepupu Ani bernama Suma secara diam-diam menemui kekasihnya yang tidak lain adalah Basil. Hubungan Basil dan Suma tidak direstui keluarga Suma karena Basil hanyalah seorang supir. Tiba-tiba, Abang Suma memergoki Basil dan Suma. Abang Suma marah dan memukuli Basil. Mereka berdua terlibat baku hantam. Basil berlari ke toko untuk menyelamatkan diri. Ani dan warga sekitar melerai perkelahian itu. Besok pagi, Ani dan Silpa meminjam sejumlah uang di bank yang lokasinya berada tepat di sebelah toko mereka. Manajer bank dengan senang hati meminjamkan uang kepada Ani dan Silpa. Ani dan Silpa kemudian diberikan loker untuk menyimpan barang berharga mereka di bank itu. Ani dan Silpa kemudian masuk ke ruang loker dan menyimpan barang-barang berharga mereka. Ani juga menghitung langkah kakinya dari loker ke tengah ruang. Setelah itu, Ani dan Silpa kembali ke toko dan melanjutkan pekerjaannya. Malam hari, mereka berdua masih berada di toko. Mereka berdua menyiapkan space khusus di ruang belakang untuk menjalankan aksinya. Di saat yang bersamaan, seperti biasa, Basil mencari penghasilan tambahan dengan mengantarkan koran lokal. Basil lalu pergi ke terminal untuk menjemput Stephen. Namun penjemputan itu gagal karena Basil dipukuli oleh Abang Suma di terminal.
Besok pagi, Ani dan Silva melanjutkan aktivitasnya. Ani dan Silva membagi-bagikan selebaran pesta grand opening salon kecantikannya yang akan diadakan 2 minggu lagi. Ani dan Silva mengundang pemilik warkop, anggota partai, fotografer, dan warga sekitar. Mereka semua senang atas undangan itu. Mereka semua berdoa agar Ani dan Silva sukses menjalankan bisnis salon kecantikannya. Besok pagi, tepatnya hari Minggu, Ani dan Silva mulai beraksi. Ani menyiapkan semua peralatan dan juga membuang ember yang penuh dengan tetesan air. Sedangkan Silva berdoa di gereja. Setelah berdoa, Silva kembali ke toko. Tak lama kemudian, Basil datang dan memasukkan Steven secara sembunyi-sembunyi. Steven langsung mengeluarkan peralatan-peralatannya. Mereka bertiga kemudian menggunakan baju khusus lengkap dengan sarung tangan. Ani lalu menghitung langkah kakinya ke tengah ruang. Ternyata Ani, Silva, dan Steven akan merampok bank yang berada tepat di sebelah toko mereka. Setelah Ani menentukan titik-titik tertentu, Steven mengebor titik-titik itu. Di saat yang bersamaan, Ani sengaja memotong tackle agar suara bornya tidak terdengar dari luar. Setelah dibor, Steven memasang peledak skala kecil ke titik-titik itu. Steven lalu meledakkan peledak itu bersamaan dengan bunyi lonceng gereja. Setelah diledakkan, Steven mengebor bagian tengah titik-titik itu. Akhirnya, Steven berhasil membuat lubang. Setelah itu, Steven dan Silva masuk ke dalam bank. Dengan cepat, mereka berdua mengambil semua uang dan perhiasan yang tersimpan di loker-loker itu. Tiba-tiba, Ibunda Suma mendatangi toko untuk mengundang Ani dan Silva makan malam bersama di rumahnya nanti malam. Kedatangan Ibunda Suma membuat kaget mereka bertiga, namun Ani berhasil membuat Ibunda Suma kembali pulang. Ani, Silva, dan Steven lalu melanjutkan pencurian. Siang hari, Ani dan Silva beristirahat makan di warkop sebelah. Steven tidak diperbolehkan makan agar orang-orang tidak ada yang melihat Steven. Ani dan Silva lalu makan di warkop. Beberapa menit kemudian, manajer bank mendatangi bank. Sontak, Ani dan Silva panik dan kembali ke toko. Ani dan Silva heran mengapa manajer bank mendatangi bank di hari Minggu. Ani lalu memerintahkan Steven untuk diam sejenak. Lihat, manajer bank mengecek beberapa dokumen-dokumen penting lalu kembali pulang. Ani, Silva, dan Steven kemudian melanjutkan pencurian. Mereka bertiga berhasil mengambil semua uang dan perhiasan di loker-loker itu. Mereka bertiga memasukkan hasil rampokan itu ke dalam karung semen. Tak lama kemudian, Basil datang dan membawa karung-karung itu. Secara sembunyi-sembunyi, Steven masuk ke bagian belakang pickup Basil. Basil dan Steven lalu pergi dari toko. Ani dan Silva melihat keadaan sekitar sepi karena semua warga menghadiri acara festival di taman kota. Ani dan Silva lalu berjalan kaki pulang. Tak lama kemudian, Ani dan Silva tiba di rumah kontrakan. Basil menurunkan karung-karung hasil rampokan itu dan juga Steven. Basil kemudian diperintahkan pulang. Malam hari, Ani, Silva, dan Steven menghitung jumlah rampokan mereka. Setelah dihitung, hasil rampokan mereka berjumlah 20 miliar rupiah. Mereka sepakat akan menyimpan hasil rampokan itu di rumah kosong yang terletak di seberang sungai. Besok pagi, Steven pergi menyeberangi sungai, sedangkan Ani dan Silva pergi ke toko. Ani dan Silva melihat gembok tokonya rusak karena dibobol. Ani dan Silva berpura-pura panik dan meminta tolong kepada pemilik warkop. Pemilik warkop, anggota partai, dan fotografer lalu membantu Ani dan Silva. Mereka semua kemudian masuk ke dalam toko dan melihat lubang perampokan. Mereka semua langsung melaporkan hal itu kepada polisi. Dengan cepat, kepolisian mendatangi toko dan melakukan olah TKP. Warga sekitar berkumpul di depan toko. Polisi bernama Faruk datang dan bertanya informasi kepada anak buahnya yang bernama Victor. Victor mengatakan tidak ditemukan sidik jari di TKP, baik itu di dalam toko maupun di ruang loker bank. Pelaku sangat profesional dalam melakukan perampokan. Faruk kemudian menginterogasi Ani, Silva, pemilik warkop, anggota partai, dan beberapa warga sekitar. Faruk lalu masuk ke ruang loker bank. Faruk dan Victor menginterogasi manajer bank. Faruk dan Victor bertanya mengapa hari Minggu kemarin ia pergi ke bank. Manajer bank menjawab ia hanya mengecek dokumen-dokumen penting dan kembali pulang. CCTV di dalam bank membuktikan
manajer bank tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Faruk yakin perampokan terjadi di malam hari hingga subuh hari. Faruk jengkel karena tidak terdapat CCTV di luar toko dan di luar bank. Di sisi lain, Steven membawa 3 tas berisi hasil rampokan ke rumah kosong. Dari belakang, adik ipar Steven bernama Alian melihat Steven membawa 3 tas besar. Alian yakin Steven baru saja melakukan pencurian. Alian mengikuti Steven dari belakang. Steven menyembunyikan hasil rampokan itu di rumah kosong. Steven kemudian memergoki Alian mengintip dirinya. Alian malu dan terdiam membisu. Mereka berdua lalu kembali pulang. Faruk terus mengamati TKP. Faruk memerintahkan Victor untuk mencari informasi kepada warga sekitar yang melihat sesuatu yang mencurigakan di malam kemarin. Faruk dan Victor bertanya kepada Ani dan Silva apa kegiatan mereka di hari Minggu kemarin. Ani dan Silva menjawab, pagi hari mereka merenov tokonya. Malam hari mereka makan malam bersama di rumah Suma. Setelah seharian diinterogasi, Ani dan Silva makan di warkop. Ani dan Silva berakting sedih dan membuat warga sekitar bersimpati kepada mereka. Karena tragedi perampokan itu, warga sekitar khawatir Ani dan Silva tidak bisa membuka salon kecantikannya. Kapolsek datang dan bertanya kepada Faruk mengenai informasi terupdate. Faruk mengatakan pihak bank tidak tahu barang-barang berharga apa saja yang ada di dalam loker. Hanya customer loker bank lah yang diperbolehkan masuk ke ruang itu. Bankine അറിഞ്ഞൂടല്ലോ ലോക്കറിനകത്ത് എന്താണെന്ന്. അവർക്ക് ഓർമ്മ കാണണമെന്നില്ലല്ലോ സർ. Kapolsek mendesak Faruk agar segera menuntaskan kasus ini. Kepolisian memasang polis lain dan kembali pulang. Besok pagi, Faruk dan Ani melihat koran di rumah mereka masing-masing. Ani tersenyum puas, sedangkan Faruk terus memikirkan kasus ini. Faruk terus berusaha memburu pelaku perampokan. Faruk pergi kantor polisi dan melihat kembali biodata para mantan perampok bank. Faruk memerintahkan Victor untuk mengecek seluruh CCTV sepanjang 2 km dari TKP. Malam hari, Steven dan istrinya makan bersama Alian. Sembari mabuk, Alian mengatakan, "Steven, aku tahu kau telah melakukan pekerjaan besar. Karena itu, aku minta sebagian dari hasil curianmu." Steven kaget mendengar hal itu. Steven harus memindahkan hasil curian itu ke tempat yang tidak diketahui Alian. Di sisi lain, Ani dan Silva makan bersama di rumah kontrakan mereka. Ani mengingatkan Silva agar tetap fokus pada plan A. Jika plan A tidak berhasil, maka plan B harus dijalankan. Silva patuh dan menurut saja. Tengah malam, secara diam-diam, Steven pergi ke rumah kosong dan memindahkan hasil rampokan. Pagi hari, Victor mengumpulkan rekaman CCTV yang ada di jalanan sepanjang 2 km dari TKP. Victor melihat pickup Basil melintas secara rutin di sekitar TKP. Victor kemudian pergi menginterogasi Basil. Namun, Victor belum mendapatkan petunjuk. Victor kembali kantor polisi dan mengecek ulang rekaman CCTV bersama Faruk. Di rekaman CCTV, Faruk melihat Steven di terminal bus sehari sebelum perampokan terjadi. Faruk teringat Steven juga mantan perampok bank yang pernah dipenjara di kota lain. Faruk dan Victor langsung menangkap Steven. Pagi hari, Basil secara sembunyi-sembunyi menemui Ani dan Silva. Basil mengatakan kemarin ia diinterogasi polisi. Ani memerintahkan Basil agar tetap tenang dan fokus pada rencana awal. Basil lalu kembali pulang. Ani dan Silva khawatir Basil akan membongkar semuanya jika Basil ditangkap polisi. Ani dan Silva terus memikirkan langkah selanjutnya. Di kantor polisi, Faruk menginterogasi Steven. Faruk bertanya apa yang Steven lakukan di terminal. Steven menjawab ia akan pergi ke rumah saudaranya di luar kota. Faruk tidak percaya kepada Steven. Insting Faruk mengatakan Steven lah perampok bank itu. Besok pagi, Ani, Silva, dan beberapa warga sekitar pergi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lanjutan. Faruk mendapatkan informasi dari Ibunda Suma bahwa hari Minggu malam Ani dan Silva makan di rumahnya. Tiba-tiba di kantor polisi, Steven serangan jantung dan meninggal di tempat. Ani dan Silva sedih, namun mereka berdua tidak boleh terlihat sedih.
Kapolsek menelpon Farouk dan memerintahkan Farouk untuk segera menutup kasus ini dan mengumumkan Stephen sebagai tersangkanya. Farouk patuh dan menurut saja. Di rumah kontrakan, Ani menangis terseduh-seduh melihat kematian Stephen. Bagi Ani, Stephen sudah seperti ayahnya sendiri. Silpa mencoba menenangkan Ani. Besok pagi, istri Stephen sedih setelah mengkremasi jenazah sang suami. Sedangkan Alian pergi menyeberangi sungai untuk melihat isi tas Stephen di rumah kosong. Terlihat Ani juga pergi menyeberangi sungai untuk mengecek tas itu. Ani lebih dulu tiba di rumah kosong dan ternyata tas itu tidak berada di sana. Ani panik dan bingung. Ani kemudian melihat Alian yang akan masuk ke rumah kosong. Ani langsung kabur melarikan diri. Alian melihat ke jendela, ada sosok wanita yang kabur melarikan diri. Alian tidak tahu siapa wanita itu. Namun Alian yakin wanita itu alias Ani bekerja sama dengan Stephen. Alian berusaha mengejar Ani namun tidak berhasil. Ani kemudian memberitahu Silpa tas itu tidak berada di rumah kosong. Ani dan Silpa yakin Stephen memindahkan tas itu. Namun mereka belum tahu kemana Stephen memindahkan tas itu. Di sisi lain, Farouk yakin Stephen adalah perampok bank itu. Namun Farouk juga yakin Stephen tidak sendirian. Farouk akan mencari tahu siapa yang membantu Stephen dalam merampok. പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടാവും. Besok pagi, Ani menyamar sebagai suster gereja mendatangi rumah Stephen. Di sana, Ani bertemu dengan istri Stephen dan Alian. Ani bertanya kemana saja Stephen biasanya pergi. Istri Stephen menjawab Stephen sering pergi ke gereja di desa Tenmala. Ani teringat Stephen pernah mengatakan ia sudah memesan kuburan di gereja Tenmala. Ani yakin Stephen menyimpan tas itu di sana. Tiba-tiba Victor datang dan menggeledah rumah Stephen. Ani menggunakan kesempatan itu untuk kabur melarikan diri. Alian melihat Ani kabur melarikan diri. Alian yakin wanita yang menyamar menjadi suster gereja itu adalah wanita yang sama yang kabur dari rumah kosong. Sore hari, Farouk sedang quality time bersama adiknya dan juga keponakannya. Sedangkan Alian terus berusaha mencari Ani. Alian pergi ke kota untuk mencari Ani. Alian beristirahat sejenak dan makan di warkop. Di sana, Alian melihat Ani mengobrol dengan pemilik warkop. Alian baru tahu gadis itu bernama Ani. Ani lalu pergi ke gereja di desa Tenmala. Di sana, Ani melihat kuburan Stephen. Di rumah, Farouk melihat foto-foto di TKP perampokan. Farouk merasa ada kejanggalan. Ember yang difoto kepolisian di pagi hari terlihat bersih. Jika memang benar perampokan terjadi di malam hari, seharusnya pagi harinya air di dalam ember itu kotor karena debu bor. Tapi ternyata air di dalam ember itu bersih. Farouk penasaran akan hal itu. Farouk langsung pergi ke toko. Farouk mengosongkan air di dalam ember dan tidur di sebelah ember. Di saat yang bersamaan, Ani sedang menggali kuburan Stephen. Ani melihat tas hasil rampokan disimpan Stephen di dalam kuburan. Ani lega melihat hal itu. Ani mengambil sedikit emas dari tas itu. Sisanya Ani biarkan tersimpan di kuburan Stephen. Ani lalu kembali pulang. 6 jam kemudian, tepatnya jam 6 pagi, air di dalam ember tidak terisi penuh. Farouk yakin perampokan terjadi bukan di malam hari, melainkan di pagi hari. Karena dibutuhkan waktu lebih dari 6 jam untuk membuat ember itu penuh dan debu dari bor di ember itu tumpah keluar. Artinya pelaku perampokan adalah Ani, Silva, dan Stephen. Farouk kembali pulang dan menelpon Ani untuk meminta tolong memotong rambut keponakannya sore nanti. Ani pun patuh dan menurut saja. Ani yang baru saja tiba di rumah kontrakan didatangi Alian. Alian mengatakan ia tahu semua yang sudah dilakukan Stephen dan Ani. Karena itu Alian meminta bagian. Ani marah dan mengusir Alian. Ani lalu memanggil sebagian emasnya dan memberikan emas itu kepada Basil sebagai upahnya. Basil senang menerima emas itu.
Basil lalu kembali pulang. Sore hari, Ani izin kepada Silpa dan pergi ke rumah keponakan Faruk. Di sana, Ani memotong rambut keponakan Faruk sembari mengobrol. Faruk mengatakan, "Ani, aku sudah tahu siapa pelakunya. Perampokan terjadi bukan di malam hari, melainkan di pagi hari." Ani gugup mendengar hal itu. Melihat gelagat Ani, Faruk semakin yakin Anilah pelakunya. Seusai memotong rambut, Ani kembali pulang. Ani berjalan keluar sembari ketakutan. Faruk memanggil Ani dan mengatakan, "Ani, jika kau tidak ingin masuk penjara, kau harus memberi sebagian hasil rampokanmu kepadaku. Temui aku besok di dekat danau." Ani kaget mendengar hal itu. എനിക്കൊരു ഷെയർ തന്നാൽ മതി. കവലെ വെച്ച് ഞാൻ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. Besok pagi, Basil ditangkap karena kawin lari dengan Suma. Faruk menginterogasi Basil dengan keras dan berhasil membuat Basil membuka mulut. Akhirnya Basil mengungkap semuanya. Basil mengatakan pelaku perampokan adalah Ani, Silpa, dan Steven. Basil bersedia mengatakan hal itu ketika melakukan reka ulang perampokan di depan warga sekitar. Faruk senang mendengar hal itu. Faruk kemudian bertemu Ani dan Silpa di dekat danau. Ani mengatakan ia akan memberi tas berisi emas senilai 500 juta rupiah kepada Faruk. Tas itu akan Ani letakkan di rumah kosong yang terletak di seberang sungai sore nanti. Faruk setuju dengan hal itu. Ani dan Silpa kemudian kembali pulang. Ani dan Silpa langsung menyusun plan B. Sore hari, Silpa meletakkan tas berisi emas di rumah kosong di seberang sungai. Silpa bersembunyi di balik tembok dan menunggu Faruk. Tak lama kemudian, Faruk datang dan mengambil tas itu. Faruk membawa tas itu ke terminal. Silpa mengikuti Faruk dari belakang. Setelah itu, Silpa kembali pulang. Ani dan Silpa beristirahat. Besok pagi, Ani dan Silpa kaget karena kepolisian membawa mereka ke toko. Terlihat di sana banyak warga sekitar yang berkumpul. Faruk dan Basil turun dari mobil dan berdiri di depan toko. Di depan warga, Faruk mengatakan, "Bapak-bapak sekalian, hari ini Basil akan melakukan reka ulang perampokan yang sudah ia lakukan bersama Steven. Kalian semua akan kaget mengetahui siapa yang membantu Basil dan Steven." Ketika Basil ingin menunjuk Ani dan Silpa, Ani dan Silpa kabur melarikan diri. Kepolisian langsung mengejar mereka. Ani dan Silpa kabur ke tengah hutan. Ani berhasil naik ke atas jembatan. Ketika Silpa meminta tolong agar ditarik Ani justru melepaskan tangan Silpa dan membuat Silpa tertangkap. Ani kabur menyelamatkan dirinya sendiri. Silpa jengkel kepada Ani. Silpa kemudian diinterogasi Faruk di kantor polisi. Faruk bertanya kira-kira kemana Ani melarikan diri. Karena jengkel, Silpa memberitahu Faruk kemana Ani kabur. Silpa mengatakan, "Pak Faruk, saya kenal betul siapa Ani. Saya yakin sekarang Ani kabur melarikan diri ke terminal." Faruk memerintahkan Victor untuk mengejar Ani ke terminal. Victor langsung pergi ke terminal. Akhirnya Victor berhasil menangkap Ani dan juga tas berisi emas yang Ani ambil di penitipan barang di terminal. Ani kemudian dibawa ke kantor polisi. Faruk baru sadar karena tas berisi emas miliknya itu justru disita polisi. Akhirnya Faruk tidak mendapatkan sepeser pun dari perampokan itu. Ani dan Silpa kemudian diproses dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam mobil, Ani dan Silpa tersenyum karena berhasil membodohi Faruk. Ternyata ini semua adalah rencana Ani dan Silpa. Jeder. Ani dan Silpa sengaja membuat skenario agar Silpa ditangkap lebih dulu. Setelah itu, Ani mengambil tas berisi emas milik Faruk di terminal. Ani sengaja membiarkan dirinya ditangkap polisi. Tas itu kemudian disita polisi yang akhirnya membuat Faruk tidak mendapatkan sepeser pun dari hasil rampokan. Sisa hasil rampokan yang masih bernilai miliaran rupiah, Ani dan Silpa biarkan tersimpan di kuburan Steven. 2 tahun kemudian, karena Ani dan Silpa bersikap baik,
Mereka berdua dibebaskan dari penjara. Ani dan Silva mengubah penampilan serta nama mereka dan memulai hidup yang baru. Mereka mengambil hasil rampokan yang berjumlah miliaran rupiah di kuburan Steven. Ani dan Silva kemudian mendirikan sebuah kafe di kota lain. Kafe itu berada tepat di sebelah toko berlian. Target mereka selanjutnya adalah merampok toko berlian itu. Habis. Apa pesan dari film ini? Jangan meremehkan kecerdasan wanita. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.